Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke pelajaran matematika. Kemarin kita sudah membahas pola bilangan. Sekarang kita akan membahas barisan dan deret aritmatika. Oke, langsung saja. Oke, di barisan dan deret aritmatika ini kita nanti akan mempelajari yang pertama, pengertian dari barisan aritmatika. Kemudian kita akan mempelajari yang namanya rumusnya barisan aritmatika, contoh soal. Kemudian di deret pun kita akan belajar yang namanya pengertian deret aritmatika, rumus deret aritmatika, kemudian contoh soal juga di deret aritmatika. Oke anak-anak semuanya, yang pertama barisan aritmatika, silahkan diperhatikan. Oke, pengertian dari barisan aritmatika yaitu barisan aritmatika dapat didefinisikan sebagai suatu barisan bilangan yang tiap-tiap pasangan suku yang berurutan mengandung nilai selisih yang sama persis. Perhatikan contohnya. Di sini ada barisan bilangan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ini adalah contoh barisan bilangan aritmatika. Kenapa? Karena antar sukunya itu mempunyai selisih yang sama. 2, 4, 6. 4 ke 2, selisihnya berapa? Selisihnya 2. 6 ke 4, selisihnya berapa? 2. 8 ke 6, selisihnya berapa? 2 juga. 10 ke 8, selisihnya berapa? 2. Kalau dia mempunyai selisih yang sama persis, maka dia dinamakan barisan aritmatika. Oke, bisa dimengerti ya anak-anak? Oke, kalau sudah bisa dimengerti, kita lanjutkan lagi. Kita akan mencari rumus umum untuk mencari barisan aritmatika. Oke, yang perlu diperhatikan, kalian harus tahu apa itu namanya suku. Oke, suku ini nanti juga ada namanya suku pertama, biasanya dilambangkan A. Kemudian ada namanya beda. Beda itu kalau tadi selisihnya, biasanya dinamakan B. Perhatikan, U1, berarti U1 ini artinya adalah suku pertama. Biasanya dia diberi nama A. U2 berarti suku kedua. Dia diberikan nama A ditambah B. B itu jadi apa? B itu adalah beda. Kalau suku pertamanya 2, selisih atau bedanya 2, berarti suku keduanya adalah 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kalau suku pertamanya 2, kemudian kita mau mencari suku ketiga, berarti 2 dikalikan bedanya berapa tadi? Bedanya 2, berarti 2 ditambah 2 kali 2, 2 kali 2, 4, ditambah 2 sama dengan 6. Oke, silahkan diperhatikan ini. Suatu barisan bilangan atau barisan dengan suku pertama dan beda B, maka rumus umum suku ke N barisan aritmatika ditentukan oleh ini. UN sama dengan A plus N min 1 B. UN itu adalah rumus suku ke N. Kalau kita mau mencari suku yang ke-50, berarti N-nya ini kita ganti dengan angka 50. Kalau kita mau mencari suku yang ke-10, berarti N-nya ini kita ganti dengan 10. Sedangkan A ini adalah suku pertama. N tadi tergantung N yang di depan. Yang mau kita cari berapa? B. B itu adalah beda. Cara mencari beda gimana? Suku kedua dikurangi suku pertama, atau suku ketiga dikurangi suku kedua, atau lebih enaknya lagi, suku sesudahnya dikurangi sebelumnya. Itu namanya adalah beda, dilambangkan dengan huruf B. Oke, ini adalah contohnya. Suku pertama,
suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Suku pertamanya A, berarti A ditambah B. Kalau suku ketiganya berarti A ditambah 2B. Suku keempatnya apa? A ditambah 3B. Misalkan kalau suku pertamanya ini 5, kemudian kita punya bedanya 2, berarti suku keduanya adalah 5 ditambah 2 sama dengan 7. Suku ketiganya berapa? Berarti 5 ditambah 2 dikalikan 2. Berapa 2 kalikan 2? 4. 5 ditambah 4, 9. Dan seterusnya sampai suku ke N. Oke, sampai di sini untuk barisan aritmatika bisa dipahami ya. Oke, contoh barisan aritmatika. Kalian tahu penggaris? Penggaris itu angkanya selalu urut. Contohnya 21, 22, 23, 24, 25 sampai 30. Oke, ini Pak Gin potong dari angka 21 ini berarti ini sebagai suku pertama. Nah, ini suku keberapa 22 ini? 22 ini adalah suku kedua. 23 suku ketiga, 24 suku keempat, 25 suku kelima, 26 suku keenam, dan seterusnya sampai suku ke 30. Berapa ini suku ketiga? Suku ketiga 30 ini suku ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30 ini adalah suku yang ke 10. A-nya berapa? A-nya itu 21. Suku pertamanya 21. Bedanya berapa? Bedanya tinggal 22 dikurangi 21 sama dengan 1. Atau sebaliknya 23 dikurangi 22 yaitu 1. Ini adalah bedanya. Oke, contoh lain adalah tatanan kursi. Nah, perhatikan. Misalkan kursi deret pertama ini berjumlah 5. Kemudian di sini 10. Kemudian di sini 15. Kemudian di sini 20. Berarti suku pertamanya berapa? Suku pertamanya 5. Suku keduanya berapa? 10. Bedanya berapa? Bedanya 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Suku keempat berapa? Suku keempat kita hitung aja. 5, 10, 15, 20. Oke, suku ke 100 berapa? Kalau kalian mau mencari suku ke 100, silahkan gunakan rumus UN tadi. A plus dalam kurung N-1B. Oke, ini barisan aritmatika. Kita lanjutkan lagi. Setelah barisan, kita akan ketemu yang namanya deret aritmatika. Definisi dari deret aritmatika adalah deret aritmatika dapat didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan dari anggota barisan aritmatika yang dihitung secara berurutan. Sebagai contoh, kita ambil sebuah barisan aritmatika 8, 12, 16, 20, 24. Oke. Ya, ini suku pertamanya 8, suku keduanya 12. Kemudian suku ke 1, 2, 3, 4, 5, suku kelimanya 24. Bedanya berapa? Bedanya 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Bedanya sama semua kayak ini. Sama ya. 16 ke 12 ke 16 juga bedanya 4. 16 ke 20 juga bedanya 4. Maka ini bisa dinamakan barisan aritmatika. Oke, kalau mau mencari deret gimana? Tinggal kita jumlahkan saja. 8, 12, 16, 20, 24. Nah, inilah yang dinamakan deret aritmatika, penjumlahan dari baris aritmatika. Oke, nanti kita lihat contohnya. Oke. Jadi intinya kalau deret aritmatika itu adalah penjumlahan dari seluruh bilangan barisan aritmatika. Oke, rumus umum deret aritmatika. Kalau deret, ingat, tolong dibedakan. Kalau mau mencari barisan itu UN, kalau mau mencari deret itu rumusnya adalah SN. Ingat ya, SN itu adalah deret aritmatika atau jumlah dari suku-suku di barisan aritmatika. Oke, langsung aja rumusnya. Rumusnya biasanya
dipakai ini, Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN. Kalau pakai singkat biasanya biar cepat ingat kalian adalah Sn sama dengan N per 2 dalam kurung Aton. Biasanya seperti itu. Aton dari mana ini? A plus itu T, UN itu adalah kalau digabungkan jadinya aton. Nah, kemudian juga bisa dicari dengan rumus Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus N-1B. Kalau dilihat dari dua rumus ini, enak pakai yang depan, lebih singkat. Tapi kalau mau mencari yang di depan, kalau kita mau menggunakan rumus yang di depan ini, kita harus mencari terlebih dahulu UN-nya atau barisan aritmatikanya. Keterangannya perhatikan, A itu adalah suku pertama, B itu adalah beda, masih sama, beda. Sn itu adalah jumlah suku ke N. Hati-hati, tolong digaris ke bawahi kata-kata jumlah. Kalau ditanyakan di dalam soal jumlah, berarti yang kita pakai adalah rumus Sn. Oke, ingat-ingat ya. Oke, ini. Misalkan Pak Gin punya suatu soal 2, 4, 6, 8. Oke, misalkan yang mau kita cari adalah S2. Berarti kita jumlahkan aja suku pertama dengan suku kedua. Berarti 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kalau mau mencari S3 gimana? Ya, kita jumlahkan aja 3 sukunya. Suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga. Jadinya berapa? Jadinya 12. 2 ditambah 4 ditambah 6. 12. Kalau kita mau mencari S4 gimana? Nah, kita jumlahkan aja. U1, U2, U3, U4. Hasilnya adalah 20 dan seterusnya sampai Sn. Kalau kita mau mencari suku yang ke 10 gimana? Berarti S10 sama dengan, kalau cara manual, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7 sampai U10 dijumlahkan semua. Itu hasilnya adalah S10. Tapi kita tadi sudah belajar rumus yaitu Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN. Nah, gunakanlah rumus ini nanti untuk mengerjakan soal. Oke, perhatikan. Lagi punya contoh soal lagi. Hitunglah jumlah deret aritmatika. Nah, sorry ini salah tulis. Harusnya hitunglah jumlah deret aritmatika, bukan arit matematika. Ya, mohon maaf, aritmatika ya. Oke, perhatikan punya suatu deret aritmatika 2, 4, 6, titik-titik 60. Nah, bagaimana kita mau menjawab soal ini? Oke, yang ditanyakan adalah jumlah. Berarti kita pakai rumus Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN. Perhatikan dari soal ini. Sn, N-nya sudah ada belum? N-nya belum ada. Nah, kemudian A-nya sudah ada belum? A-nya sudah ada. A-nya 2. UN itu adalah suku yang terakhir atau suku yang mau kita cari. Berapa ini? 60. Nah, berarti kita cari titik-titiknya ini ada berapa tuh ini? Barisannya, jumlahnya. Nah, kalau mau mencari seperti ini, kita gunakan rumus UN. UN sama dengan A plus N-1B. Kita mau mencari N-nya. N-nya itu berapa toh? Jumlah ada berapa toh barisan aritmatika ini? Nah, ingat selisihnya berapa ini? 2 ke 4, selisihnya 2. 4 ke 6, selisihnya 2 ya ini ya. Oke, kita masukkan rumusnya. UN atau suku yang terakhir, suku yang terakhir berapa ini? 60. Kemudian A-nya 2. A-nya 2. A-nya mana ini? A-nya 2. N-nya yang mau kita cari. Min 1. B. B-nya berapa? B-nya juga 2. Nah, ini selisih dari suku pertama dikurangi suku kedua dikurangi suku pertama. Nah, B-nya 2. Kita lanjutkan lagi. Oke. 60 sama dengan 2 ditambah. Ingat dulu kelas 1 sifat apa ini?
Ya, betul, sifat asosiatif. Nah, N dikalikan 2, 2N. Min 1 dikalikan 2, negatif 2. Oke. Kok bisa dapat 2N gimana? 2 dikurangi 2 sama dengan 0. 0 nggak usah ditulis, berarti tinggal 2N. Berarti N sama dengan 60 dibagi 2 sama dengan 30. Oke, kita sudah ketemu N-nya 30. Kita kembali ke soal. Yang ditanyakan jumlah, berarti kita memakai rumus SN. N-nya sudah ketemu, A-nya sudah ketemu, UN-nya sudah ketemu, ini loh UN-nya 60, suku terakhir ini loh UN. Nah, kita cari. Nah, S30. Nah, N-nya sudah ketemu 30, berarti N di sini kita ganti 30. Berarti N-nya di sini juga kita ganti 30. 30 dibagi 2 dalam kurung A. A-nya berapa ini? 2. Oke, ditambah UN. Nah, UN-nya berapa ini? UN-nya 60. Jadi S30 sama dengan 30 dibagi 2 sama dengan 15. 2 ditambah 60 sama dengan 62. Ini dikalikan ya. Jangan ditambah atau dikurangi, ini dikalikan ya. 15 dikalikan 62 sama dengan 480. Oke, itulah pembahasan atau contoh soal dari barisan dan deret aritmatika. Nanti soal-soalnya akan lebih bervariasi. Oke, silahkan dipahami, dipelajari. Apabila ada yang kesulitan, silahkan kalian ulang-ulang lagi dalam melihat video ini. Oke, sekian dari Pak Gin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.